Pernah kebayang nggak ada sebuah perusahaan raksasa industri yang lagi goyah karena masalah keuangan? Nah, gimana caranya mereka bisa bangkit lagi? Hari ini kita akan bedah rencana kebangkitan yang menurut saya cerdas banget dari PT Waskita Beton Precast atau yang biasa kita kenal sebagai WSBP. Mereka punya rencana mengubah aset-aset yang selama ini tidur jadi mesin pencetak uang baru. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu sebesar apa sih perusahaan ini. WSBP ini bukan pemain kecil loh. Mereka ini salah satu kekuatan utama di industri konstruksi dan beton pracetak Indonesia. Infrastrukturnya masif, punya 9 pabrik beton pracetak dan puluhan pabrik ready mix yang tersebar di seluruh negeri. Jadi kita lagi ngomongin pemain kelas kakap. Tapi, ya itu, di balik semua kemegahan ini, ternyata ada tantangan yang gak main-main. Perusahaan ini udah berjuang cukup keras menghadapi tekanan keuangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, inilah akar masalah yang coba mereka selesaikan. Coba deh kita lihat angkanya langsung. Slide ini jujur aja ngasih gambaran yang cukup suram. Lihat baris laba rugi. Setelah untung tipis di 2023, perusahaan ini diproyeksikan rugi besar di 2024 dan 2025. Yang lebih bikin khawatir lagi lihat total ekuitasnya. Terus-terusan negatif dan makin dalam. Nah, krisis inilah yang mendorong mereka buat mikirin strategi baru yang radikal. Oke, biar jelas, ini yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat tantangan finansial yang mereka hadapi. Terus, kita masuk ke inti strateginya, optimalisasi aset. Kita akan bedah tuntas 3 pilar bisnis baru mereka, satu persatu. Dan terakhir, yang paling penting, kita lihat apakah hitung-hitungannya beneran masuk akal atau enggak. Jadi, solusinya apa dong? Nah, jawabannya ada di konsep yang brilian ini, memonetisasi aset yang nggak terpakai atau kurang produktif. Istilah kerennya mereka mau bikin aset-aset ini berkeringat lagi dan menghasilkan pendapatan. Nah, ini yang paling menarik menurut saya, perubahan cara berpikirnya. Aset yang tadinya cuma jadi beban biaya tetap, kayak biaya perawatan, penyusutan, dan lain-lain, sekarang mau diubah jadi sumber pendapatan baru. Sesuatu yang tadinya menguras keuangan, sekarang justru dilihat sebagai sebuah peluang emas. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami bareng. Belanja modal atau CAPEX. Gampangnya, ini tuh duit yang dipakai perusahaan buat beli aset-aset baru, kayak mesin atau bangunan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah inti dari kecerdasan strategi WSBP. Dan ini dia bagian paling jeniusnya. Seluruh strategi ini dirancang buat jalan dengan memanfaatkan apa yang udah mereka punya. Artinya, nggak ada investasi besar-besaran buat beli alat baru atau bangun pabrik baru. Ini adalah rencana yang resikonya rendah, tapi potensi keuntungannya tinggi banget. Oke, ayo kita bedah pilar pertamanya. Jadi, WSBP ini punya fasilitas laboratorium super canggih yang selama ini cuma dipakai buat kebutuhan internal, buat quality control produk mereka sendiri. Sekarang, mereka membuka pintu lab ini untuk pasar luar. Jadi, aset yang mereka sulap ini adalah laboratorium mereka, yang bahkan sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Lab ini lengkap dengan alat-alat canggih dan tenaga ahli. Nah, layanan yang tadinya cuma buat internal, sekarang dijual sebagai jasa pengujian dan sertifikasi profesional buat perusahaan lain. Keren kan? Dan hasilnya, studi kelayakannya menunjukkan proyeksi yang sangat kuat. Usaha baru ini diperkirakan bisa menghasilkan net present value atau NPV positif lebih dari 502 miliar rupiah. Ini indikator yang kuat banget kalau bisnis ini bakal sangat menguntungkan. Oke, kita geser ke pilar kedua. Kalau yang ini skalanya jauh lebih besar lagi. Fokusnya ke infrastruktur fisik mereka yang selama ini nganggur, yaitu pabrik-pabrik yang nggak beroperasi. Jadi, kita ngomongin soal menyewakan seluruh pabrik yang nggak terpakai di lokasi-lokasi strategis. Pabrik-pabrik ini udah lengkap fasilitasnya. Dengan menyewakannya, WSBP secara langsung mengubah beban biaya tetap yang besar menjadi aliran pemasukan yang stabil. Dan coba lihat proyeksinya. Pilar ini bahkan diproyeksikan menghasilkan NPV yang lebih besar lagi, yaitu lebih dari 553 miliar rupiah. Ini makin membuktikan kalau strategi memeras keringat aset ini secara finansial sangat-sangat valid. Pilar ketiga dan terakhir dari ekspansi bisnis baru ini adalah dengan mengoptimalkan armada kendaraan berat mereka. Kendaraan yang selama ini mungkin lebih banyak parkir daripada jalan. Lebih spesifik lagi, mereka punya 10 truk trailer Hino berkapasitas 60 ton yang lagi nganggur.
Nah, truk-truk ini sekarang bakal disuruh kerja lagi, disewakan untuk melayani pasar logistik dan ekspedisi eksternal yang kita tahu terus berkembang pesat. Kutipan dari studi kelayakan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya adalah menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan pemanfaatan, dan yang paling penting melakukannya tanpa keluar modal baru yang signifikan. Efisiensi jadi kata kuncinya. Kita udah lihat ketiga pilar strategi mereka. Sekarang, pertanyaannya, kalau semua data ini digabungkan, apakah rencana besar ini benar-benar masuk akal secara finansial? Ayo kita lihat gambaran besarnya. Grafik ini nunjukin proyeksi rata-rata margin laba kotor untuk tiap lini bisnis baru. Angka-angkanya ini sehat banget loh. Jasa sewa pabrik memimpin dengan margin di atas 15%, diikuti oleh jasa lab dan sewa kendaraan, dua-duanya di atas 13%. Ini artinya ketiga inisiatif ini punya potensi jadi bisnis yang sangat profitable. Sekali lagi, kita ingat-ingat apa itu NPV. Sederhananya, ini adalah cara untuk mengukur apakah sebuah proyek di masa depan itu untung atau enggak, dengan memperhitungkan nilai uang sekarang. Kalau hasilnya positif, berarti proyek itu layak secara finansial. Sesimpel itu. Jadi, kesimpulan dari semua analisis keuangan ini sangat jelas dan tegas. Berdasarkan studi kelayakan yang mendalam, ketiga pilar bisnis baru ini bukan cuma sekedar ide bagus di atas kertas, tapi juga terbukti layak dan punya potensi keuntungan yang sangat besar. Nah, slide ini dengan cerdas merangkum seluruh logikanya. Jadi, resep WSBP ini bisa disederhanakan jadi 4 langkah. Pertama, identifikasi aset yang tidur. Kedua, cari pasar baru yang butuh aset itu. Ketiga, ciptakan pendapatan baru dari situ. Dan keempat, secara efektif mengubah yang tadinya beban biaya jadi sumber keuntungan. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah yang dilakukan WSBP ini bukan sekedar rencana penyelamatan perusahaan? Tapi jangan-jangan ini adalah sebuah model bisnis masa depan? Sebuah cetak biru buat perusahaan-perusahaan di industri berat lainnya untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan bahkan tumbuh di tengah ekonomi yang penuh ketidakpastian. Gimana menurut Anda?